yang konon terkubur jasad-jasad kaum Sodom. Apakah memang betul kaum Sodom yang dihancurkan Allah Azza wa Jal tertimbun di laut mati? Dan di mana letak laut mati itu? Ada yang mengatakan bahwa letak laut mati itu di perairan yang berbatasan dengan Yordania di sebelah timur dan Israel serta Palestina di sebelah barat. Bahkan laut itu sangat asin sekali dan berlumpur, sehingga tidak ada hewan-hewan yang sanggup bertahan lebih daripada 10 hari, kecuali mereka pasti mati. Makanya kemudian laut itu disebut laut mati, karena memang kadar asin yang luar biasa. Baik, tentu ketika kita bicara tentang laut mati atau bahrul mayyit, maka erat kaitan dengan kisah dari kaum Lut alaihi salatu wassalam. Dan Lut sendiri adalah seorang nabi. Dia anak daripada saudara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya Lut adalah keponakan daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kaumnya sendiri adalah asal daripada Arab yang keturunannya sampai kepada Qahtan. Jadi Lut alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Arab dari turunan Qahtan. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Irak karena tidak bisa berdakwah di negeri Kaldaniun, di negeri Babil tempatnya Namrud, sehingga Ibrahim kemudian hijrah bersama Lut dan juga istrinya Sarah menuju Palestina. Lah di Palestina inilah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah, tetapi karena ada pacaklik yang berkepanjangan sehingga tidak bisa bertahan hidup, sehingga Ibrahim pun hijrah ke Mesir. Namun terjadi fitnah terhadap istrinya, kemudian balik lagi ke Palestina. Lah Lut alaihi salatu wassalam di usia 40 tahun sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kemudian diutus ke sebuah negeri yang dikenal dengan Sodom. Bukan satu negeri Sodom saja, ada beberapa negeri di sekitarnya. Tetapi yang dikenal Sodom karena di antara negeri-negeri yang Lut diutus ke situ itu yang paling parah adalah negeri Sodom. Maka yang dikenal Sodomnya saja. Baik, sebelum kita cerita, kita akan mengambil atau mengutip ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lut alaihi salatu wassalam, ketika para malaikat datang bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan juga Israfil, dan ada yang mengatakan Malakul Maut yang ketiganya, dalam rangka menghabarkan kelahiran Ishak dan juga kelahiran cucunya Yakub. Maka salah satu tugas malaikat ini Allah katakan, ya Ibrahim a'rid an hadha, innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wa Ibrahim, tinggalkan perbincangan ini,
Artinya cukup kami menghabarkan kabar gembira terhadap kelahiran Ishak dan juga cucumu kelak Yakub. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang terhadap kaum Sodom, dan mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Maka Ibrahim sempat kemudian bicara tentang bagaimana dengan Lut. Maka para malaikat mengatakan Allah lebih tahu bagaimana menyelamatkan Lut alaihi salatu wassalam. Maka berangkatlah 3 malaikat ini menjumpai Lut alaihi salatu wassalam. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang ke Nabi Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Lalu Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Kenapa Lut mengatakan seperti itu? Karena Lut khawatir setiap tamu yang datang ke rumah Lut alaihi salatu wassalam akan diganggu oleh kaum Sodom. Makanya Lut mengutus putri-putrinya untuk berada di perbatasan negeri Sodom. Siapapun yang datang tamu menemui Lut disuruh untuk jangan menemuinya. Tetapi 3 malaikat yang menjelma manusia ini memang hendak datang ke Lut dan juga hendak mengazab kaumnya. Jadi mereka maksa berjumpa dengan Lut. Lah ketika ketemu itulah Lut merasa sesak dadanya. Makanya Allah katakan hadza yaumun asib. Apalagi istrinya Lut ini adalah wanita pengkhianat yang Allah Subhanahu wa taala jadi percontohan bagi wanita-wanita kafir. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan kami jadikan permisalan bagi wanita-wanita kafir, di antaranya istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berkhianat kepada kedua suaminya. Adapun pengkhianatan istrinya Nuh, tidak percaya dengan kenabian Nuh. Ketika turun wahyu, yang pertama mengatakan gila istrinya sebelum kaumnya. Adapun pengkhianatan istrinya Lut, karena istrinya Lut cemburu kalau ada tamu laki-laki yang tampan, maka istrinya akan membakar kayu bakar kemudian sebagai tanda bahwa di rumahnya ada tamu. Maka akan datang orang-orang jahat kaum Sodom kemudian akan memperkosanya. Makanya kemudian di sini dijelaskan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan kaumnya segera datang kepadanya ketika tahu bahwa di rumah Lut itu ada tamu, maka mereka segera datang karena ada tanda yang diberikan istrinya itu. Dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Maka Lut mengatakan, qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullah wala tuhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Di sini Lut hendak membela tamunya dengan cara berdialog, dengan cara lembut dulu. Lut mengatakan, wahai kaumku, kalian tidak perlu dengan tamu-tamuku laki-laki ini. Cukup dengan putri-putriku saja. Kalau kalian mau menikah, menikahi putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kamu. Tentu yang dimaksud putri-putri di sini bukan putri-putrinya Lut saja, tapi seluruh wanita-wanita Sodom dan wanita-wanita sekitarnya, karena Nabi itu ibarat bapak bagi anak-anak putri kaumnya. Artinya seolah-olah Lut mengatakan wanita-wanita banyak, kenapa yang kalian cari laki-laki? Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku terhadap tamu-tamuku ini. Tidakkah di antara kalian ada orang yang bijak? Kenapa semua jadi jahat? Tapi mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika fi haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka malah menjawab,
Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan ataupun syahwat terhadap anak perempuan, dan engkau tahu, mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Maka Lut kemudian berusaha melindungi tamunya dan mengatakan, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, tentu aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Tentu aku akan lakukan itu demi membela tamu-tamunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka maksa sampai pintu itu didobrak. Tapi Lut berusaha mendorongnya untuk supaya mereka tidak masuk ke rumah Lut itu. Melihat percakapan Lut dengan kaumnya dan keras hatinya kaumnya kepada Lut untuk mengambil tamu-tamu itu, mereka tidak tahu bahwa tamu-tamu itu adalah para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika, wahai Lut, tenang saja, kami ini utusan Allah, utusan Rabb. Lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Mereka tidak dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah ajak keluargamu pada akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Syaratnya, jangan ada seorang pun di antara kamu ketika meninggalkan rumah ini menoleh ke belakang kecuali istrimu. Jadi maksudnya begini, Lut ini berusaha kemudian mempersiapkan diri karena malam hari itu harus pergi dari rumah itu bersama anak-anaknya dan juga istrinya diajak. Tetapi Lut hanya memberitahu kepada anak-anaknya, nanti kalau kita berangkat dari rumah ini jangan menoleh ke belakang. Lah kata-kata Lut ini tidak diberitahu kepada istrinya karena tahu istrinya kufur, tetapi tetap diajak. Kemudian innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Sungguh dia, maksudnya istrinya, akan ditimpa siksa yang juga menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa itu mendekati waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Segera kau pergi. Maka Lut pun bergegas dengan anak-anak wanitanya dan juga istrinya berangkat. Allah mengatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh bagi orang-orang yang zalim. Jadi ketika Lut alaihi salatu wassalam sudah meninggalkan rumahnya dan juga kaumnya bersama putrinya, tiba-tiba Jibril datang. Pertama azab yang diberikan kaum Lut adalah tiba-tiba Jibril kemudian merubah wujudnya, kemudian mengepas sayapnya satu kali sehingga orang-orang yang di sekitar Lut, orang-orang jahat itu, semua matanya keluar dari tempatnya. Dan ini hanya khusus orang-orang yang mengepung rumah Lut itu saja. Kemudian setelah itu dia menancapkan sayapnya, ditancapkannya dalam-dalam. Kemudian diangkatlah negeri Sodom dan negeri-negeri yang akhlaknya sama dengan Sodom ke langit. Kemudian mereka dihujani dengan batu meteor sehingga mereka mati sebelum mereka dihempaskan ke bumi. Kemudian setelah itu dibaliklah kota Sodom itu, kemudian dihempaskan ke bumi. Saking dahsyatnya akhirnya cekunglah bumi dan jasad-jasad kaum Sodom dibalik itu, kemudian akhirnya menjadi sebuah danau yang orang-orang menyebutnya
Bahrul Mayyit. Di sini cerita dimulai, akhirnya menjadi laut mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dosa kaum Lut itu? Kenapa sedemikian parah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Bahkan tidak ada kaum yang dicela seperti kaum Lut di dalam Al-Quran secela-celanya, dengan berbagai macam celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kaum Lut itu mereka adalah seorang musyrik, mereka menyembah berhala, dan Lut berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid, tetapi mereka enggan. Dari segi akidah mereka rusak. Kemudian yang kedua, kaum Lut ini juga dari segi akhlak, dari segi akhlak mereka sangat buruk sekali, karena mereka qad atar rijala bi syahwatin fahishatin kama ya'tin nisa. Mereka suka laki-laki dengan syahwat yang sangat buruk sekali. Artinya mereka juga suka dengan perempuan, tetapi mereka lebih suka dengan laki-laki. Dan inilah pencetus pertama sejarah LGBT. Sejarah LGBT pertama itu dilakukan oleh kaum Lut, kaum Sodom. Mereka lah yang memulakan perbuatan keji ini. Kemudian yang ketiga, mereka suka berjudi dan suka mencela sebagian lain dengan sebagian yang lainnya, dan mereka tasyabbuhur rijal fi asril asir bin nisa. Mereka juga tasyabbuh, dandanan mereka seolah-olah laki-laki seperti perempuan. Kemudian juga mereka kutta'ut turk, suka mencuri, merampok, garong, dan mereka tidak punya akhlak dalam majlis-majlis. Sampai maaf, ketika mereka kentut pun mereka akan kentut sembarangan. Akhlak mereka rusak, mulai dari akhlak kecil sampai akhlak besar. Terkadang mereka berzina di depan mata, tidak malu. Karena kerusakan yang luar biasa inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala azab seazab-azabnya kaum Lut, sampai-sampai kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, di banyak surat dalam Al-Quran tentang kaum Lut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat sebenarnya tempat diazabnya Lut itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa Sodom, kota yang Lut diutus untuk berdakwah itu, adalah terletak di mantiqatil bahril mayyit, berdekatan dengan laut mati. Laut mati yang saya katakan tadi terlingkup di antara Urdun dan juga Israel dan Palestina, tengah-tengahnya. Lut alaihi salatu wassalam ini, ketika datang para malaikat, memang tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang yang datang untuk mengadab kaum Lut itu malaikat Jibril, tidak ada. Tetapi ada perkataan para tabi'in bahwa dijelaskan yang datang itu adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, mengadab seazab-azabnya, sampai-sampai tidak ada azab yang Allah berikan melebihi azabnya kaum Lut yang luar biasa. Sampai-sampai dijadikan istidlal dalil oleh Ali bin Abi Thalib bahwa perbuatan kaum Lut kalau terjadi dan dilakukan, maka sebagai hukumannya dia dirajam sampai mati, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Tetapi kata Ali radhiyallahu an, bukan hanya dirajam, tetapi dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar dari atas. Kalau tidak mati, maka dilempari batu sampai mati.
Sebegitulah Ali radhiyallahu anhu menghukumi orang-orang yang melakukan hukuman perbuatan kaum Lut, iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kemudian Laut Mati itu yang sekarang ma'ruf berada di perbatasan Yordania sebelah timur dan Israel dan Palestina sebelah baratnya, dan sangat asin dan berlumpur kaya mineral? Memang laut itu indah sebenarnya, tapi masalahnya banyak orang-orang yang datang ke laut itu hanya untuk mandi lumpur, kononnya untuk kesehatan. Padahal Nabi SAW sudah melarang, tidak boleh seseorang itu mendatangi tempat-tempat yang diadab. Nabi SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke negeri-negeri yang pernah diadab kecuali mereka dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke tempat-tempat itu. Kenapa demikian? Dikhawatirkan tertimpa masalahnya, tertimpa azab sebagaimana yang Allah timpakan kepada mereka. Sekali lagi, bahwa apakah memang di Laut Mati tempat jasad-jasad kaum Sodom yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi itu yang banyak dibicarakan oleh para ulama. Karena bagaimanapun Quran tidak menyebutkan Laut Mati, hanya menyebutkan azabnya saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Lut karena mereka membantah nabinya, mereka melakukan kesyirikan dan banyak kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharina wa innakum latamarruna alaihim musbihina wa bil laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya Lut termasuk dari kalangan para rasul. Ketika kami selamatkan dia dan keluarganya semuanya kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tertunda, maksudnya orang-orang yang diazab. Kemudian kami hancurkan seluruh kaum Sodom itu, dan kalian kelak akan melintasi terhadap mereka musbihina wa bil laili, di pagi dan di malam hari. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Kata ahli tafsir dan juga sebagian tarikh Islami mengatakan, al-bahrul mayyit huwa makanu khasfin qura qaumi Lutin, bahwa Laut Mati itu tempat di mana terjadi azab bagi kaum Lut alaihi salatu wassalam. Adapun apakah sebuah kepastian, wallahu alam, ini kan penelitian ahli tafsir dan juga tarikh al-Islami. Ini yang bisa sampaikan, dan banyak kisah-kisah yang masih samar, seperti umpamanya kisahnya di mana letaknya pembendaharaan Qarun. Ini kita akan bahas nanti. Ada perkara-perkara yang gumud yang berkenaan dengan tempat, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah seperti kisah Qarun hanya menyebutkan azabnya, tapi letak tempatnya di mana? Sebagaimana di sini juga disebutkan azabnya, tapi letak tempatnya di mana? Baru kemudian diteliti oleh para ulama bahwa tempat diazabnya kaum Lut itu pun tidak sebuah kepastian, adalah Bahrul Mayyit, sebuah lautan yang disebut dengan Laut Mati. Membahas tentang menguak rahasia Sungai Efrat di akhir zaman. Artinya pagi hari ini kita akan membahas salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat,
yang terjadi di bumi, khususnya di sekitar Sungai Efrat. Apa yang terjadi di sungai ini? Kenapa pula kemudian menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat? Apa yang terkandung dalam sungai ini? Dan apa peristiwa yang akan berlaku di sungai ini? Sehingga Nabi SAW menyebutkan di beberapa riwayat tentang Sungai Efrat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hadis yang saya akan bacakan dulu berkenaan dengan masalah Sungai Efrat ini. Baru kemudian kita akan bentangkan penjelasannya. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuhsarul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nas alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering hingga muncullah gunung emas di dalamnya. Manusia pun saling membunuh untuk mendapatkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkan gunung emas itu, akan terbunuh 99 manusia dan tersisa 1. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Ini hadis pertama riwayat Muslim. Hadis yang kedua masih riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, dia mengatakan, la yazalun nas mukhtalifatu a'naqihim fi talabid dunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushiku an yukhsarul furat an jabal min adh-dhahab. Fa idza sami'a bihi an-nas saru ilaihi. Fayaqul man 'indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kulluh. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, orang-orang akan terus sibuk mencari dunia. Hampir saja Sungai Efrat terbuka dan banyak melimpah simpanan emasnya. Saat mendengarnya, orang-orang akan menghampirinya, lalu orang-orang yang dekat dengannya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya dan mereka akan pergi membawanya. Maka Nabi SAW bersabda, mereka berperang karenanya, dan dari setiap 100 orang 99 terbunuh dan yang hidup cuma 1. Dalam riwayat an kanzin minadz zahab, menggunakan kalimat kanzun. Kemudian hadis yang ketiga, hadis ini keluarkan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushikul furat yakhshuru an kanzin minadz zahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka Sungai Efrat ini dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ada isyarat di antara tanda-tanda kiamat adalah
mengeringnya sungai Efrat, kemudian akan tampak gundukan-gundukan bukit dan semuanya emas. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, emas adalah barang yang sangat berharga. Makanya di zaman Nabi SAW menjadi menukar dalam jual beli dirham atau dinar, karena memang emas itu barang yang sangat dicari manusia, dan sampai hari ini emas itu harganya mahal. Lah di akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memfitnah manusia dengan cara menampakkan satu gunung berupa emas ketika mengeringnya sungai Efrat. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, hatta yakhsiral furatu an jabalidh dhahab. Hatta yakhsiral furatu an jabalin minadh dhahab. Sampai-sampai ketika mengeringnya sungai Efrat itu akan muncul bukit emas, dan dari situ manusia akan terfitnah sehingga siapapun yang mendekatinya pasti akan melakukan peperangan demi memperebutkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi SAW melarang. Dalam hadis yang ketiga yang saya tadi baca, yushikul furat yakhsiru an kanzin minadh dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka Furat dengan berisi simpanan emas untuk kalian. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya, karena dia tidak akan selamat. Dia akan menjadi pembunuh atau dia orang yang dibunuh. Karena Nabi SAW mengisyaratkan perang itu dahsyat. Jadi perang yang akan memperebutkan bukit emas yang ada di sungai Efrat itu sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan saling menyerang demi memperebutkan emas itu, sehingga dari 100 orang 99 terbunuh dan 1 yang selamat. Saking dahsyatnya peperangan itu. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Ada yang kemudian berusaha untuk mentakwil tentang kalimat Jabal minadh dhahab ini, bukit dari emas ini, bahwa yang diperebutkan itu bukan emas katanya, bahwa yang diperebutkan dalam hadis itu adalah migas, artinya tambang-tambang yang keluar dari lautan. Maka tentu penakwilan ini tidak benar. Pertama, bagaimanapun hadis Nabi SAW tegas mengatakan Jabal min dhahab, artinya bukit atau gunung dari emas. Adapun minyak bumi, secara hakikatnya bukan emas kan itu. Emas, minyak bumi gitu. Karena emas adalah barang tambang yang sudah kita kenal, begitu juga minyak bumi. Dan Rasul menyebutnya Jabal, gunung dari emas. Tidak menyebutnya dengan sebutan butrul atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan kalimat ma'un nahri yakhsiru an jabalin minadh dhahab. Nabi SAW menghabarkan di sini sungai yang akan mengering lalu tampak muncul gunung emas tersebut, sehingga bisa dilihat manusia. Adapun minyak bumi tidak bisa dilihat manusia kecuali diambil dari perut bumi ataupun diambil dari perut lautan. Maka ini juga menolak bahwa mentakwil makna kepada makna yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan khassal, ataupun anna Nabi SAW mengatakan khassal furat bihada duna ghairi minal bihari wal anhar. Nabi SAW mengkhususkan sungai Efrat ini saja tanpa menyebutkan sungai atau lautan yang lainnya. Sementara tambang itu kan ada di semua lautan, ada di semua bumi, tapi di sini dikhususkan dengan kalimat Efrat, berarti hanya di Efrat saja.
Dan yang terakhir, Nabi SAW akhbar anna an-nas sayaqtatiluna inda hadzal kanzi. Nabi SAW menghabarkan bahwa manusia akan saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan simpanan ini. Kenyataannya ini tidak terjadi kepada masalah cadangan minyak. Ya ada perang, tetapi ada juga yang tidak perang gitu ya. Tapi di sini nasnya manusia berperang. Dari sini menunjukkan bahwa kita hanya memahami zahirnya hadis, emas ya emas, gunung emas ya gunung emas. Jangan diartikan bitrul, hasil bumi, minyak bumi dan begitu seterusnya. Maka kita beriman dengan lafadznya. Baik, kita akan berbicara terkait dengan sungai Efrat yang disebutkan dalam hadis ini. Sebenarnya apa makna kalimat Furat? Ada yang mengatakan Furat itu artinya sebuah sungai yang ada di Kufah. Di akhir zaman sungai ini akan mengering dan akan tampak gunung emasnya dan akan diperebutkan manusia. Sebagian para ulama mengatakan Furat itu artinya lautan. Lautan itu akan mengering kemudian nampak gunung emasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali, yang ada di telaga Efrat itu. Artinya bahwa pendapat yang kuat wallahu alam, ya, yang dimaksud sungai Efrat di sini ya sungai Efrat. Yang sungai ini terletak di Kufah. Ada yang mengatakan di tempat yang lainnya, tetapi ma'ruf yang namanya sungai Efrat. Di sungai Efrat Anda bisa lihat di Google, tulis saja sungai Efrat di mana gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sungai Efrat, dahulu ada sebuah berita viral, pemberitaan yang bersumber katanya dari NASA, melaporkan bahwa sungai Efrat itu sudah mengering sejak tahun 2003 hingga 2010. Katanya debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik katanya. Sehingga kemudian ada yang memprediksi bahwa kiamat itu telah dekat karena mengeringnya sungai Efrat. Bayangkan 144 juta kilometer kubik itu cukup banyak. Walaupun faktornya itu kan macam-macam. Mungkin faktornya terbawa tanah ke bawah. Ada juga yang mengatakan karena faktornya karena ada pemanfaatan air di sungai Efrat untuk kebutuhan PLTA dan yang lainnya. Intinya bahwa dulu sempat terdengar berita seperti itu, bahwa penelitian NASA bahwa sungai Efrat itu mengering. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian pertanyaan yang muncul kepada kita, bahwa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan yakhsiru al-Furat, mengeringnya sungai Efrat, kemudian anjabalin minadz-dzahab, kemudian munculnya gunung emas. Apakah yang dimaksud hadis ini ketika kita melihat bahwa sungai Efrat itu sudah mengering? Berarti tanda-tanda itu sudah akan muncul. Artinya apakah mengeringnya sungai Efrat itu yang menjadikan mantuk daripada hadis ini, ataukah yang lainnya? Karena ada orang yang kemudian mengait-ngaitkan dengan keringnya sungai Efrat itu dengan tanda-tanda kiamat, bahwa telah dekat akan muncul tanda-tanda kiamat besar. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya yang menjadi pokok inti dari hadis ini bukan masalah mengeringnya sungai Efrat, tetapi Nabi SAW hendak mencegah pertikaian banyak orang yang hendak memperebutkan gunung emas itu sebenarnya. Jadi bukan karena sungai itu mengering atau tidak mengering. Maka dari itu Rasul SAW mencegah
Jangan adanya pertikaian dengan melarang barang siapa yang mendekatinya maka jangan mengambilnya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi tadi. Dan ini kita bisa lihat perkataan daripada Al-Imam Al-Mubarakfuri yang mengatakan bahwa inti daripada hadis tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh, sebagaimana isyarat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu afladha kabidiha amthala al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddati fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu wa yaji'u as-sariq fayaqulu fi hadha quti'at yadi thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kelak bumi ini akan mengeluarkan semua isi perut semisal tiang dari emas dan tiang dari perak. Lalu akan datang seseorang membunuh seraya berkata, karena emas inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang-orang yang memutuskan tali silaturahim karena dunia dan berkata, karena emas inilah aku memutuskan silaturahim. Menunjukkan bahwa harta tidak kenal saudara. Mana ada harta kenal saudara? Berapa banyak saudara berkelahi gara-gara warisan kan gitu. Lalu datang pula seseorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat itu bukan terletak pada mengeringnya sungai Efrat, melainkan adanya perebutan harta dari perut bumi yang membuat banyak orang berperilaku buruk seperti mencuri, membunuh, memutus silaturahim. Maka kalau seandainya bisa disingkat, maksud hadis ini adalah larangan untuk berebut sesuatu yang bukan hak milik kita. Itu yang dimaksud Nabi SAW, bukan masalah mengering sungai Efrat ataukah tidak mengeringnya. Tetapi di sini substansinya adalah karena di situ ada bukit emas, manusia akan memperebutkannya, kemudian saling membunuh. Bahkan Rasul menyebutkan dari 100 orang itu yang selamat cuma 99 orang akan mati. Ya. Makanya juga disebutkan oleh Imam Syamsuddin atau Syamsul Haq, Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi, ma'ruf dalam kitab karya beliau Anul Ma'bud, walladhi yadhhar anna nahya an akhdihi lima yanshau an akhdihi minal fitnati wal qitali alaihi. Yang jelas bahwa larangan untuk mengambil emas tersebut adalah karena timbulnya fitnah dan akan terjadi pembunuhan. Dan juga rajaha al-Hafidh Ibnu Hajar anna sabab al-man'i minal akhdi min hadzal dhahabi lima yanshau an akhdi minal fitnati wal qitali alaih. Begitu juga senada yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, bahwa sebab dilarangnya mengambil dari tumpukan emas itu karena akan jadi fitnah dan juga akan terjadi peperangan. Intinya bahwa kalau sekarang memang sungai Efrat itu mengering, maka tidak bisa kita langsung menjazam mengklaim bahwa itu telah muncul tanda-tanda kiamat di Efrat, bukan itu. Ya, kita katakan bisa iya bisa tidak, tetapi bukan itu tujuan Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat di sungai Efrat itu. Bukan keringnya, bukan, tetapi munculnya emas, kemudian orang akan berperang. Seolah-olah Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalian akan bertikai, kalian akan berperang, kalian akan saling membunuh karena sebuah dunia, salah satunya gunung emas yang ada di sungai Efrat. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar juga sebuah pemberitaan bahwa dihabarkan gitu ya, dalam sebuah berita muncul gunung emas di negara Kongo
Jadi daerah Kango di negeri Kango itu katanya muncul satu gunung emas semua sehingga masyarakat berbondong-bondong kemudian memperebutkan gunung itu. Apa namanya, membuat semacam pertambangan gitu ya. Kemudian mengayak emas-emas dari gunung itu sehingga mereka mendapatkan pasir emas. Nah, ada yang mengait-kaitkan hadis ini dengan kemunculan gunung emas di Kango. Maka kita katakan tidak bisa. Rasul yang mengatakan Furat, sungai Efrat, kenapa kemudian jadi Kango? Yang lebih parah lagi, pernah terjadi ada heboh berita-berita di mana, kalau nggak salah di Maluku ya, tentang adanya pasir emas gitu. Akhirnya hadis ini seolah-olah terjadi di Maluku. Wah, ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi tidak ada bagian-bagian baik di negeri Kango, di Maluku atau di mana saja bahwa hadis ini berlaku di situ, tidak. Tetapi Nabi SAW sudah tegas-tegas di sini mengatakan yakhsiru al-furat an jabalin minadz zahab, bahwa hampir-hampir saja terbuka atau mengeringnya sungai Efrat sehingga terbuka dan banyak simpanan emas di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi bahwa sungai ini, kalau kita melihat di internet gitu ya, jadi sungai ini membelah pegunungan Toros lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Ada yang mengatakan seperti itu. Panjang sungai Efrat ini mencapai 2.375 km. Lah dua anak sungainya itu mengalir di daerah Al-Baligh dan juga Al-Kabur, dan konon katanya kedua-duanya sudah mengering. Artinya bahwa sungai Efrat ini memanjang sampai melintasi 3 negara, Turki, Syria, kemudian Irak, kemudian bermuara di Teluk Arab. Ya. Dan dia adalah merupakan sungai terbesar di Asia Barat, yang luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sungai itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa akan terjadi tanda-tanda kiamat. Apakah kemudian hari itu tanda-tanda ini sudah terlihat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kewajiban kita adalah meyakini bahwa tanda-tanda ini pasti akan berlaku, karena hadis tentang masalah ini sahih. Ya. Hadis tentang masalah sungai Efrat ini sahih. Saya sebutkan 3 riwayat tadi, 2 riwayat Muslim dan 1 riwayat Tirmidzi. Dan ini akan berlaku. Dan pelajaran bagi kita tentang masalah menguak sungai Efrat ini, bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW tadi yang saya bacakan, bahwa terkadang harta itu menjadikan orang akhirnya membunuh, menjadikan orang akhirnya memutus silaturahim, menjadikan orang akhirnya dipotong tangannya, ataupun mungkin zaman sekarang ditangkap dan dipenjarakan karena gara-gara harta. Ya, karena harta itu dalam bahasa Arab disebut al-mal, yamilu ilaihi al-qalbu, di mana hati orang itu tertarik untuk mendapatkannya. Makanya mal disebut mal, harta disebut mal dalam bahasa Arab, karena orang mengejarnya. Makanya ada yang mengatakan, seorang penyair mengatakan, ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu malu. Maka engkau akan melihat manusia akan berpaling dan akan mengejar orang-orang yang punya harta. Adapun orang yang tidak punya harta, maka manusia pun akan meninggalkannya. Karena harta itu adalah fitnah. Allah sendiri yang mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa anak-anak kalian dan harta kalian itu bisa menjadi fitnah. Terkadang gara-gara harta orang bisa murtad, gara-gara harta orang bisa kufur, gara-gara harta orang bisa maksiat, gara-gara harta orang bisa bermusuhan, bahkan sama sekali tidak kenal siapa saudara, siapa anak, siapa bapak, karena harta itu membuat orang gila.
Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi kalau harta itu jahat karena yang mengelola adalah orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi para pemirsa Kiswah TV yang ingin bertanya ataupun di Humairah Channel yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya, dan yang bisa saya jawab kita akan jawab, yang tidak bisa saya jawab insya Allah kita pending dan kita akan jawab di lain kesempatan. Tapi sudah ada yang masuk di sini dari hamba Allah ingin bertanya tapi di luar tema Ustadz. Saya pelaku kawin lari. Saya pelaku kawin lari karena kedua orang tua saya nggak suka sama istri saya, dan sekarang setelah 2 tahun usia pernikahan saya talakkan karena pertengkaran antar saya dengan istri saya. Lalu saya pulang ke rumah orang tua saya dan menghabarkan berita tentang hubungan kami dengan dia dan melarang saya untuk balik. Apakah saya harus menuruti orang tua atau hati saya, Ustaz? Terima kasih. Kawin lari ya? Apa kawin sambil lari? Tentu yang dimaksud kawin lari itu mungkin yang saya pahami kurang direstui mungkin dari kedua belah pihak, akhirnya kawin lari. Pertama, kalau seandainya kawin lari itu maksudnya seseorang kemudian seorang wanita tanpa wali karena tidak direstui oleh keluarganya, akhirnya kemudian kawin sembarangan, cari Pak Kiai, cari Pak Ustadz, cari tokoh agama, kemudian tolong kawinkan saya, maka kawin seperti ini tidak sah. Dan Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil. Dan Pak Kiai, Pak Ustadz, tokoh agama itu bukan wali wanita itu, karena yang dimaksud wali itu orang tuanya, atau yang sekedudukan dengan orang tuanya, pamannya, atau mungkin saudara kandungnya dari pihak bapak, dan begitu seterusnya. Ini kalau yang dimaksud ini, maka pernikahan Anda tidak sah. 1. Yang kedua, kalau yang dimaksud kemudian kawin lari di sini memang kawin resmi, walaupun tidak ke pemerintah, umpamanya kawin siri, ada walinya gitu ya. Kemudian wanita ini dinikahkan oleh walinya, sah pernikahannya, ya, sah pernikahannya, walaupun mungkin Anda lari dari rumah karena orang tua tidak setuju. Kemudian terjadi cekcok, kemudian Anda pulang kembali. Pertanyaannya, apakah Anda sudah punya anak di situ? Kalau seandainya punya anak di situ, maka sebaiknya kalau Anda ingin rujuk, rujuklah. Dan perbaiki rumah tangga Anda, benahi istri Anda, arahkan kepada istri yang salehah. Kalau memang melihat tingkah laku buruknya si istri Anda, memang istri Anda tidak sholat pamannya, istri Anda kurang ajar, akhlaknya buruk, muamalahnya tak bagus, kemudian orang tua melarangnya, maka ikuti kata orang tua lebih paham daripada Anda karena dia lebih banyak memakan asam garam dalam masalah ini. Tapi kalau bukan karena itu, karena dunia, karena istri Anda miskin, karena istri Anda kurang cantik dan yang lainnya, maka perkara dunia kembali ke Anda, bukan kepada orang tua Anda. Maka sebaiknya jangan kawin lari. Kawinlah secara benar, direstui kedua orang tua, dan itu lebih bahagia. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bismillah, saya Zainal Arifin, Pidarsari RT 3 RW 11 Magelang. Masya Allah, ini lengkap alamatnya nih ya. Pidarsari RT 3 RW 11, RT-nya disebutkan. Ahlan wa sahlan akhi Zainal Arifin. Pertanyaannya dari beliau, mohon maaf mau tanya, apakah Nabi Adam dibentuk dari tanah berwarna-warni atau tanah hitam
berbau busuk. Lalu apakah benar iblis memasuki patung Adam lalu tercantum di Al-Quran surat apa ayat berapa? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya penciptaan Adam alaihi salatu wasalam secara detail tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan bahwa saya akan menciptakan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di permukaan bumi ini khalifah, maksudnya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Al-Quran yang mengisyaratkan tentang masalah wa nafakhtu fihi min ruh, dan aku yang meniupkan ruhnya kepada Adam alaihi salatu wassalam. Adapun tentang terbentuknya penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, Anda bisa baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di situ dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan membawa beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari athar, ya, tentang masalah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam dibentuk dari beberapa warna tanah dan sifat-sifat tanah. Jadi maksudnya warna-warna tanah ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, macam-macam kan warna tanah itu. Dan sifat-sifatnya ada yang keras, ada yang lembut, ada yang di antara keduanya, sehingga dari situlah sifat-sifat manusia dan warna kulit manusia terbentuk. Makanya ada manusia berkulit hitam, ada yang manusia berkulit putih, ada yang manusia berkulit kuning, ada yang manusia berkulit ini itu, ada yang nyampur-nyampur, ada yang belang-belang gitu ya. Kemudian juga sifat-sifatnya ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kadang lembut, kadang keras, ya mungkin sifat-sifat tanahnya seperti itu. Jadi secara mantuk nas Al-Quran memang tidak ada, tetapi Anda bisa melihat riwayat-riwayat hadis Rasul, dan saya anjurkan bacalah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karena karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan yang menawarkan jual beli dengan menggunakan Visa atau Mastercard untuk semua bank selama transaksi jual beli. Dan pihak bank mengambil biaya administrasi dari kami sesuai nilai setiap transaksi kisaran 2% sampai 3%. Kami mencatatnya sebagai transaksi banking dan kami mendapatkannya dari pegawai beserta barang yang terjual. Pertanyaannya, apakah menggunakan peralatan media ini perkara mubah menurut syar'i, dan jika tidak boleh maka apakah penggunaan dianggap menggunakannya untuk mempermudah riba, dan apakah yang kami lakukan dengan mencatatnya seperti transaksi banking termasuk catatan riba? Wallahu alam. Ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setahu saya biasanya kalau seseorang itu memiliki kad, kemudian belanja, kemudian tinggal kasih kadnya saja, biasanya uang yang ada dalam kad itu kan uang yang dipinjamkan pihak bank, dimasukkan ke dalam kad itu kemudian dipotong, kemudian tiap bulan kita bayar dengan bunganya. Kalau ini yang terjadi maka ini termasuk transaksi riba. Kalau yang dimaksud pertanyaan ini, maksudnya di situ yang saya pahami, maka ini transaksi riba, tidak boleh. Apalagi bank-bank yang digunakan itu adalah bank-bank konvensional, bukan bank-bank syariah yang betul-betul syariah. Kalau itu yang terjadi maka Anda terlibat dalam riba dan masuk dalam sabda Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi kulluhum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba, semua hukumnya sama. Kemudian yang kedua, di situ juga seseorang diajarkan utang piutang. Dalam Islam itu tidak menganjurkan hutang piutang. Hutang piutang boleh. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat terpanjang bicara tentang hutang piutang, tapi tidak dianjurkan. Boleh seorang itu melakukan transaksi hutang piutang, tetapi karena sebuah hajat dan kebutuhan, bukan hanya untuk bersenang-senang, akhirnya hidupnya penuh dengan hutang. Motor belum lunas, beli mobil belum lunas, beli rumah belum lunas, beli kasur belum lunas, beli
kulkas belum lunas, semua akhirnya hutang. Jadi Anda hidup dengan hutang. Ya. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Maka ini masuk pada masalah riba. Ya, sebaiknya kalau kita membeli sesuatu pakai uang cash saja. Tidak perlu pakai kad-kad begitu ya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada saat perang Jamal, pasukan Ali bin Abi Thalib telah memerangi Aisyah dan pasukannya dengan pedang. Dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Ali dan pasukannya telah menjadi kafir, karena mereka memerangi Ummul Mukminin. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah akan menjadi kafir mereka yang melaknat Aisyah sementara yang memeranginya tidak menjadi kafir? Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus dudukan persoalan kisah tentang perang Jamal atau sebelumnya perang Siffin ini. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menunggang unta, niatnya hendak mendamaikan permusuhan antara Ali radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ketika dia datang dengan membawa pasukan, kemudian tergeraklah orang-orang munafik yang memang suka perang gitu kan. Seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha ingin menyerang, akhirnya terjadi perang. Jadi Aisyah tidak hendak berperang, dia hendak mendamaikan, ujung-ujungnya jadi perang. Begitu maksudnya. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak bisa seseorang itu mencegah. Contoh real saja seperti ini. Umpamanya ada demo nih. Ada demo. Kemudian ketua demonya itu kan menasihati, tolong kita datang kemari ini untuk damai, tolong jangan ada keributan. Rupanya mungkin ada oknum-oknum melakukan keributan, akhirnya terjadi kerusuhan. Bisa nggak kira-kira juru demonya ini ketika terjadi kerusuhan suruh berhenti? Nggak akan bisa. Kebanyakan kalau sudah rusuh-rusuh. Ya. Makanya kenapa dalam Islam itu melarang seseorang itu melakukan demonstrasi kalau kemudian sama sekali tidak membawa ketenangan, malah keributan, malah kerusakan di mana-mana. Ya. Kalau menasihati pemerintah, nasihati dengan baik, bukan dengan cara seperti itu. Intinya bahwa Aisyah itu seperti itu, datang untuk mendamaikan. Setelah terjadi kemudian salah paham, akhirnya terjadi perang, terjadilah perang, maka disebut perang Jamal. Kenapa disebut Jamal? Karena Jamal itu unta, Aisyah naik di atas unta itu. Lah pasukan Ali radhiyallahu anhu menganggap bahwa Aisyah pro Muawiyah ketika itu. Dan Muawiyah dianggap bughat. Kenapa dianggap bughat? Karena dia tidak mau berbaiat sehingga dianggap para pemberontak. Tetapi ingat, para pemberontak tidak sebagaimana memerangi orang kafir. Mereka masih muslim juga, cuman mereka tidak taat kepada pemerintah yang sah. Ya. Maka kalau pertanyaannya apakah akan menjadi kafir mereka yang melaknat Aisyah? Iya, siapapun yang melaknat Aisyah radhiyallahu anha bisa kafir, dan itu berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknat Ummul Mukminin, menjadikan mereka bisa kufur. Adapun yang memerangi Aisyah di perang Jamal itu, ini tidak kafir. Pertama, yang kedua, pasukan yang menyerang muslim, yang diserang juga muslim. Itu lain ceritanya. Ini dua-duanya muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha datang ke situ bukan untuk berperang, untuk mendamaikan, tetapi salah paham akhirnya perang. Jadi dibedakan nih, jangan kemudian dicampur adukan. Adapun yang melaknat Aisyah radhiyallahu seperti orang Syiah, naudzubillah, yang melaknat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an kemudian mengatakan dia pezina, ini bisa dusta karena Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan Aisyah di dalam surah Nur, dan Al-Qur'an sudah mengancam siapapun yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau istri yang lainnya, dia bisa kufur. Ya. Jadi harus dibedakan di antara perkara mencela Aisyah radhiyallahu anha secara umum dan bicara tentang masalah peperangan Aisyah radhiyallahu anha di perang Jamal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang namanya sumur tentu penuh dengan air,
dan air adalah sumber kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna al-ma'a likulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Tapi sumur yang ingin saya ceritakan ini adalah sumur kematian. Bahkan tempat yang sangat menakutkan, sarang daripada jin dan syaitan. Sumur ini dikenal sebagai sumur Barhut, letaknya di Hadraul Maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sumur Barhut ini, sampai hari ini banyak orang yang meneliti sumur ini karena memang termasuk keajaiban dunia. Banyak orang yang berusaha menguak rahasia di balik sumur ini. Karena sumur ini juga diperbincangkan oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir itu setelah kematiannya maka mereka akan dipenjarakan di sumur Barhut Hadraul Maut ini. Tetapi apakah seperti itu? Maka kita akan cerita tentang sumur ini dari dua sisi. Pertama, khurafat. Yang kedua, hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya bercerita tentang sumur ini, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami rijaluhu thiqat, semua para perawinya perawi terpercaya. Dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar juga mengatakan ruwatuhu mawthukun, semua rawi-rawinya terpercaya. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghassankan riwayat ini. Hadis ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzama fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas sukmi wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi Barhut bakiyatu hadral mauta karijlil jaradi minal hawami yusbihu yatadaffaq wa yumsi la balala biha. Kata Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zamzam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyak penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadraul Maut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering dan tidak terdapat bekas basah apapun di dalamnya. Dalam hadis ini tersebut kalimat sumur Barhut. Dari hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i disebutkan bahwa annal ma'al makruh thamaniyatu anwa'. Dalam mazhab Syafi'i bahwa air makruh itu ada 8 macam. Artinya makruh digunakan untuk bersuci, wudu ataupun mandi besar. Yang pertama al-musyammas, air yang tergenang
dalam drum kemudian terkena sinar matahari. Maka kalau berwudu dari air genangan yang terdapat dalam drum yang terkena sinar matahari, kata madhab Syafi'i makruh hukumnya. Kemudian wasyadidul hararah, air yang sangat panas sekali. Maka orang yang berwudu atau mandi jinabah dari air yang sangat panas makruh hukumnya. Yang ketiga syadidul burudah, air yang sangat dingin sekali. Kemudian yang keempat ma'u diyari Thamud illa bi'run naqah, air yang terdapat di negeri Thamud kecuali sumurnya untanya Nabi Allah Saleh. Kemudian yang kelima ma'u diyari qaumi Lut, airnya negeri Lut yang pernah diazab di negeri Sodom. Kemudian ma'i bi'ru Barhut, dalam mazhab Syafi'i disebutkan air dari sumurnya Barhut. Itu dianggap makruh kalau orang berwudu atau bersuci di situ. Kemudian ma ardi Babil, air di negeri Babil. Kemudian yang terakhir ma'un ma'u bi'ri Darwan, air dari sumur Darwan. Sumur Darwan itu tempat Labid bin A'sam meletakkan bukhul ketika menyihir Nabi SAW. Nah, dalam mazhab Syafi'i bahwa 8 macam air ini makruh untuk bersuci ataupun mandi junub. Ingat, ini mazhab Syafi'i. Tetapi kaidah air itu kalau antum belajar fikih tetap mengacu kepada ijma' para ulama bahwa asal air itu suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah warna, rasa, bau karena yang merubahnya najis. Tapi selama sifat air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka hukum air itu suci. Tapi sekali lagi ini saya menyebutkan mazhab Syafi'i karena ada berkaitan dengan sumur Barhut. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak sumur Barhut ini? Letak sumur Barhut ini tepatnya di sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadraul Maut. Jadi berdekatan dengan Bukit Hud atau kuburan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kira-kira kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar 2 jam dari negeri Tarim. Ya, ada kota Tarim di sana. Itu sekitar 2 jam dari Tarim ini ke sumur Barhut itu. Dan masuk ke provinsi Hadraul Maut, lintasan arah menuju provinsi Mahram itu. Mungkin kalau sekarang Yaman Selatan. Ada yang kemudian mengukur kedalamannya sumur ini. Ada yang mengatakan bahwa sumur ini atau sumur Barhut ini memiliki 600 kaki. 600 kaki itu maksudnya lebarnya 450 kaki dan panjangnya 120 kaki. Atau dengan kata lain ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya luasnya dikira-kira, maka sumur Barhut itu sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman 250 meter. Bayangkan 250 meter, seperti apa dalamnya itu? Kita tengok sumur 10 meter saja sudah dalam kali. Ini kedalamannya sampai 250 meter. Tentunya dengan kira-kira para peneliti ya. Adapun apakah memang 250 meter, wallahu alam. Dan apakah orang pernah masuk ke sumur itu juga allahu alam. Tapi yang jelas bahwa karena sumur ini sangat fenomenal, khususnya di negeri Yaman. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di sumur Barhut inilah akhirnya menjadi terkenal. Sehingga kemudian banyak khurafat-khurafat, cerita-cerita yang tidak jelas seputar sumur Barhut. Tapi tetap saya akan ceritakan, sehingga ketika antum membaca di internet atau mendengar orang yang berceramah tentang sumur Barhut, antum sudah tahu ini yang benar, ini yang enggak benar. Kemudian kenapa sumur Barhut ini disebut Barhut? Ada yang mengatakan bahwa dahulu Raja Jin itu
Jadi apabila anak buah jin ini mereka membangkang dari titah perintah rajanya, maka mereka akan dipenjarakan. Maka raja jin pun kemudian membuat sumur sedalam tadi, kemudian digunakan untuk memenjarakan setiap jin yang membangkang kepada rajanya, dimasukkan ke sumur itu. Ini satu kisah, bukan riwayat, ini kisah, konon seperti itu. Ada juga kisah yang lain mengatakan bahwa dulu di Yaman itu ada kerajaan namanya Himyar. Ingat ketika kita menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yang rajanya Dzunwas, itu ada kaitan dengan Himyar. Tetapi bukan yang dimaksud di sini kisahnya Ashabul Ukhdud, tidak. Tapi ada salah satu raja Himyar itu, sebelum meninggal, maka dia kemudian takut kalau seandainya hartanya berupa emas yang begitu banyak itu akan diambil orang. Akhirnya dia berkomunikasi dengan jin, bekerja sama dengan jin untuk menyembunyikan barang-barang berharga ini. Maka oleh jin dibuatlah sumur yang dikenal dengan Barhut itu tadi. Diletakkan emas-emas raja itu di sumur itu. Kemudian setelah diletakkan, raja pun Allah takdirkan meninggal dunia. Maka setelah raja meninggal dunia, sumur itu dihuni oleh jin. Makanya disebut Barhut. Dalam bahasa Himyar, Barhut itu artinya Madinatul Jin atau Ardu Jin. Kotanya jin atau negerinya jin itu disebut Barhut dalam bahasa Himyar. Dengar kota jin saja menyeramkan, sangat menyeramkan gitu ya. Dan makanya kemudian banyak cerita-cerita khurafat di sini. Itu dari segi penamaan Barhut. Tetapi dua kisah ini tentu kalau kita timbang lebih dekat ke khurafat dibandingkan ke hakikat. Karena tidak ada sanad yang jelas tentang dua kisah ini masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah-kisah yang banyak menyebar di internet ataupun di masyarakat Yaman sendiri ya. Tetapi sekali lagi lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Pertama satu kisah. Jadi dahulu ada seorang musafir. Jadi ada para musafirin itu, mereka kehabisan bekal air sehingga mereka kehausan. Sehingga karena mereka kehausan, mereka mencari air. Rupanya sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena dalamnya akhirnya salah seorang di antara mereka terpaksa harus turun menggunakan tali. Ketika sampai di dalam sumur itu, tiba-tiba dia menjerit-jerit dan meminta tolong untuk diangkat. Akhirnya kemudian teman-temannya menarik tali itu. Ketika sampai di atas, rupanya yang terangkat tinggal kepalanya dan badannya sudah tidak ada lagi. Ngeri tidak tuh? Diangkat tinggal kepalanya, badannya nggak ada. Apa enggak ngeri itu? Ini satu cerita. Kemudian cerita yang lain, bahwa dahulu ada seorang ibu sedang bermain-main di sekitar sumur itu. Kemudian meletakkan bayinya di sampingnya itu. Kemudian ibu ini pergi sejenak, sesaat gitukah, karena sebuah ada hajat. Ketika balik lagi, rupanya bayi itu sudah hilang. Konon katanya bayi itu kemudian dicuri oleh jin yang ada dalam sumur itu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Itu cerita-cerita ma'ruf ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada cerita lagi bahwa sumur itu airnya itu seperti gula manis, tetapi warnanya sangat hitam dan busuk. Kemudian di dasar sumur itu ada pohon-pohon yang ranum yang hijau dan banyak burung merpati, kemudian banyak ular di situ. Sehingga apabila di malam hari terdengar suara-suara aneh yang berbagai macam suara muncul dari sumur itu, dan orang ketakutan karena itu. Lah tiga-tiga kisah ini masyhur. Kalau antum baca di internet,
tetapi semua tidak ada sanadnya karena kesannya khurafat masalahnya. Ini bukan sebuah hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis yang saya baca tadi, hadis bahwa sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam, dan seburuk-buruk air di permukaan bumi adalah air yang terdapat di lembah Barhut. Ini sahih hadis ini. Ya. Hadis ini sahih dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan ada sebuah riwayat yang lain tentang masalah sumur Barhut ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari jalan Sufyan ibn Uyainah dari Furat Al-Qazzaz dari Abi Tufail dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan khairu wadiyaini fin nasi dhi Makkah, wadin fil hindi habata bihi Adam fihi hadit tibul ladhi tatayyabuna bihi, wa syarru wadiyaini fin nasi wadil ahqafi wa wadi bihadral maut yuqalu lahu Barhut. Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu an, sebaik-baik lembah, sebaik-baik dua lembah bagi manusia, pertama di Makkah, lembah yang ada di Mekah, dan yang kedua lembah di mana ketika Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Kemudian seburuk-buruk dua lembah bagi manusia, dua, pertama lembah Ahqaf, dan yang kedua lembah Hadral Maut yang dikenal dengan Barhut tadi. Hadis ini sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya ada sebuah hadis ataupun riwayat, bukan hadis, riwayat yang mauquf sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, arwahul mu'minina ilal jabiyati wa arwahul kafirina ila wadin bihadral maut yuqalu lahu Barhut. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ruh-ruhnya orang yang beriman ditempatkan di Jabiyah. Jabiyah ini sebuah tempat yang ada di Syam. Adapun ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di bukit Hadral Maut yang disebut dengan Barhut, dalam sumur Barhut tadi. Ini satu riwayat. Kemudian juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, khairu wadin nasi wadi Makkah wa syarru wadin nasi wadil Ahqaf wa wadi Hadral Maut yuqalu lahu Barhut fihi arwahul kufar. Sebaik-baik bukit manusia adalah bukit Mekah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf. Kemudian bukit Hadral Maut yang disebut dengan Barhut, di dalamnya terdapat ruh orang-orang kafir. Kemudian riwayat yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna arwahal kufar tujma'u bi Barhut. Sesungguhnya ruhnya orang-orang kafir dikumpulkan di Barhut. Wa arwahul mu'minina fil Jabiyah, dan dikumpulkannya ruh orang-orang yang beriman di Jabiyah. Barhut bil Yamani wal Jabiyatu bisyam. Adapun Barhut letaknya di Hadral Maut Yaman, dan Jabiyah letaknya di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana pandangan para ulama? Betulkah ruhnya orang-orang kafir setelah kematiannya dipenjarakan di sumur Barhut, dan ruhnya orang-orang yang beriman dipenjarakan di Jabiyah? Maka para ulama mengatakan semua riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya orang-orang kafir berada di sumur Barhut ataupun ruhnya orang-orang yang beriman di Jabiyah, tidak ada yang sahih. Ingat, tidak ada yang sahih. Semuanya mauquf kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya bermasalah. Sehingga tidak ada cerita tentang arwah. Karena kemarin kita sudah berbicara tentang alam arwah, bahwa ruh itu adalah kuasa Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, lalu ruh itu di mana?
antara menunggu setelah kematian sampai kiamat dibangkitkan itu. Maka kita katakan secara umum, ruhnya orang-orang kafir di neraka dan ruhnya orang-orang yang beriman di sorga. Dan ini berdasarkan nas Al-Quran, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabun markun. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Allah mengatakan bahwa ruhnya orang-orang yang beriman di illiyin, di sorga. Adapun ruhnya orang-orang kafir di sijjin, di neraka yang paling dasar. Itu pendapat yang sahih. Walaupun ada perincian, ruhnya para syuhada tergantung di bawah-bawah arasy, ruhnya orang-orang yang beriman tergantung di pohon-pohon sorga. Kemudian ruhnya secara umum ada yang masih tertahan di kuburan. Itu khilaf para ulama. Tapi tidak ada yang sahih riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya orang kafir berada di sumur Barhut ataupun ruhnya orang-orang mukmin berada di Jabian. Tetapi masalahnya sumur ini memang sumur yang menakutkan. Dibicarakan para ulama itu masalahnya. Saya akan sebutkan dua kisah. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hikayat li Abi Umar Ahmad ibn Muhammad An-Naisabur. Jadi ada cerita seperti ini dulu. Ada seorang laki-laki di Mekah. Laki-laki ini asalnya Khurasan, tapi tinggal di Mekah. Nah, laki-laki ini orang baik. Jadi banyak orang-orang yang menitipkan barang kepada laki-laki ini. Jadi kalau antum safar, takut barangnya hilang, diletakkan di rumah laki-laki ini. Saking baiknya banyak orang yang menitipkan barang sama dia. Jadi suatu ketika ada orang yang menitipkan uang kepada laki-laki yang baik ini 1.000 dinar. Banyak 1.000 dinar. Akhirnya setelah dititipkan uang 1.000 dinar, kata Imam Suyuti kisahnya ini, kemudian orang yang menitip uang ini pergi. Allah takdirkan orang ini, orang yang baik ini meninggal dunia. Masalahnya titipan yang 1.000 dinar itu dia kubur di samping rumahnya dan tidak diberitahu anaknya. Akhirnya kemudian ketika orang yang ditipi uang ini datang bertanya soal uang 1.000 dinar, kata anaknya, ayah saya sudah meninggal dan ayah saya tidak memberitahu di mana uangmu. Akhirnya kemudian orang ini pun berangkat ke Masjidil Haram bertanya kepada orang-orang atau para ulama yang ada di situ. Maka salah seorang ulama kemudian mengatakan kepada orang ini, pergilah tengah malam atau sepertiga malam ke sumur Zam-Zam. Karena ada yang berpendapat bahwa ruhnya orang-orang yang beriman itu diletakkan di sumur Zam-Zam masalahnya. Jadi pergilah ke sumur itu. Kemudian kamu berteriak, panggil-panggil orang yang kau maksud itu. Barangkali ruhnya ada di situ. Tanyalah di mana hartamu. Kalau seandainya dia menjawab, maka kamu akan dapat hartamu. Tapi kalau kau tidak dapat jawaban dari sumur itu, pergilah ke Yaman, carilah sumur Barhut. Akhirnya kemudian dia berangkat ke sumur Zam-Zam tengah malam. Kemudian dia pun memanggil-manggil orang yang dititipi barang itu, tetapi tidak ada satupun jawaban. Maka dia teringat dengan nasihat para ulama bahwa dia harus pergi ke Yaman. Maka berangkatlah dia ke Yaman. Di Yaman itulah dia cari sumur Barhut tadi. Setelah dia ketemu sumur Barhut tadi, maka dia pun berteriak-teriak di sumur Barhut itu. Maka tiba-tiba kemudian ada jawaban bahwa ruhnya ada di situ. Tiba-tiba ruh ini mengatakan, waihaka ma anzalaka hahuna. Dia mengatakan, celaka engkau, kenapa kau sampai kemari? Maka orang ini mengatakan, waihaka wa qad kuntu sahiba khairin wa qad kunta sahiba khairin. Bagaimana mungkin, kau kan orang baik, kenapa ruhmu ada di sini? Ini kan ruhnya orang-orang kafir di sini, kenapa kau ada di sini? Maka dia mengatakan, dulu aku punya kerabat di Khurasan, aku punya saudara di Khurasan, tidak pernah silaturahim, sampai kuputuskan silaturahim dengan dia, sehingga Allah mengadab diriku dan Allah letakkan ruhku di sini. Kemudian dia bertanya, kalau gitu di mana hartaku? Mana uangku yang 1.000 dinar itu? Maka kata ruh itu mengatakan, terletak di samping rumahku, galilah di sana, uangmu ada di sana.
Akhirnya kemudian dia pulang ke Mekah dan mengambil uangnya. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Hikayat li Abi Umar. Lah kisah yang sama juga disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur. Nama kitabnya Al-Qubur, karya Ibnu Abi Dunya. Jadi dahulu ada seorang Yahudi. Yahudi ini baik, tetapi anaknya Muslim. Bapaknya Yahudi, anaknya Muslim. Dan orang Yahudi ini suka juga dititipi barang, sama dengan kisah yang pertama. Jadi ada seorang Muslim menitipkan barang kepada orang Yahudi ini. Allah takdirkan orang Yahudi ini meninggal dunia. Kemudian ditanya kepada anaknya, anaknya tidak tahu karena bapaknya tidak ngasih tahu, dan anaknya seorang Muslim. Akhirnya kemudian dia pun bertanya kepada seorang alim namanya Syuaib Al-Jubai. Syuaib Al-Jubai. Kata Syuaib Al-Jubai, sebaiknya kamu datang ke sumur Barhut, cari ruhnya orang Yahudi itu di sumur Barhut itu. Berangkatlah dia ke sumur Barhut. Kemudian dia pun memanggil-manggil ruhnya orang Yahudi itu. Tiba-tiba ruhnya orang Yahudi ini bicara. Kemudian setelah bicara, dia bertanya soal di mana hartanya. Kemudian ruh itu memberitahu bahwa hartanya berada di bawah pintu rumahnya. Maka dia pun pulang menggali, rupanya hartanya ada di situ. Lah kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur. Tetapi ikhwan, ingat, dua riwayat ini juga masih dipertentangkan para ulama tentang subut dan tidaknya. Dan pendapat yang kuat bahwa dua riwayat ini pun lemah, sehingga tidak ada satupun cerita soal sumur Barhut itu yang sahih. Semua khurafat, semua hanya cerita fiktif, sehingga kita kembali kepada asal bahwa ya mungkin namanya sumur. Sumur itu mungkin menakutkan karena memang dalam sekali. Bahkan bukan hanya sumur Barhut, sumur-sumur manapun kalau sudah tidak dipakai lagi, tentu banyak jinnya di situ ya. Karena ada orang-orang sekitar sumur itu, kalau antum tengok di YouTube gitu ya, sumur Barhut gitu kan, diwawancarai gitu ya, bahwa banyak suara-suara yang terdengar dari dalam sumur itu. Apalagi malam hari katanya ada suara menangislah bayi, ada suara burung, ada suara macam-macam suara. Memang menakutkan sekali katanya. Saya enggak, walaupun pernah diaman, saya belum pernah ke sumur Barhut, karena sumur Barhut itu kan di tengah-tengah padang pasir masalahnya. Kalau antum tengok di YouTube itu memang menakutkan sekali. Ya, bahkan termasuk dimasukkan oleh UNESCO itu sebagai keajaiban dunia gitu. Sampai hari ini diteliti itu oleh barat sama timur, itu diteliti itu tentang rahasia di balik sumur itu. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang riwayat-riwayat seputar sumur Barhut, maka semuanya mauquf. Tidak ada yang sahih kecuali hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang masalah sebaik-baik air adalah Zam-Zam dan seburuk-buruk air adalah air yang ada di sumur Barhut, karena memang warnanya hitam, kemudian sangat bau sekali sehingga tidak layak dikonsumsi ya. Dan memang sangat horor sumur itu. Tetapi kalau mamanya bicara tentang masalah ruh, maka sekali lagi bahwa riwayat-riwayat soal ruhnya orang-orang kafir berada di sumur Barhut, maka tidak ada yang sahih. Dan para ulama mengatakan bahwa kita kembali kepada zahir Al-Quran, ruhnya orang-orang yang beriman di Iliyin dan ruhnya orang-orang kafir di Sijin. Inilah diantara kisah sumur Barhut yang ada di negeri Hadral Maut Yaman.